Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja UKM PPG BED 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nur Komari dengan NIM 2509109113416, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan BED 4 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini Rabu tanggal 21 Februari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan mata pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam materi pokok Kemunduran Islam Abbasiyah kelas 11 Putri MA Hasan Jupri. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wan naf'a wal intifa'a wal mudhakarata wat tadhkira wal ifadata wal istifadata wal ista'alat tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hadir semua? Ya. Amilatul Zakiyah, Baitul Suratul Ain, Dewi Aprilia, Fitria Ramadhani, Isnawati Amelia, Jihan Kamila, Lailatul Qomariyah, RK, Mumtazah Kamilia, Nur Fadila, Nur Liza, Nurul Naizilawati, Olivia, Safiro Anjennati. Anak-anakku sekalian, kita sudah memasuki masa kemunduran Akbar. Saya sudah menjelaskan kesampaian terkait dengan kejayaan Bani Abbasiyah. Di antaranya adalah kejayaan peradaban Abbasiyah, munculnya para ilmuwan, di antaranya adalah Al-Khwarizmi, Ibnu Sina dan lain sebagainya. Nah, sebelum itu di dalam kejayaan pasti ada kemunduran. Kira-kira apa yang dimaksud dengan kemunduran Islam? Ada yang bisa? Ya, jawab. Kemunduran umat Islam adalah keadaan menurunnya kekuatan umat Islam dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan keilmuan, sehingga tidak mampu mempertahankan kejayaan peradaban. Terima kasih. Tepuk tangan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran di dalam kali ini terkait masa kemunduran Islam adalah mengidentifikasi pengertian dan tanda-tanda kemunduran Islam, kemudian menganalisis faktor internal dan eksternal, yang ketiga menyajikan hasil analisis melalui diskusi kelompok. Mari kita simak peradaban kejayaan, kita singgung sedikit kejayaan peradaban dan kita akhiri dengan kemunduran Islam.
Islam di masa Bani Abbas? Pernahkah kamu membayangkan sebuah kekhalifahan yang lahir dari darah dan pengkhianatan, tapi justru melahirkan peradaban emas Islam? Dinasti Abbasiyah bukan hanya sekedar penguasa baru setelah runtuhnya Umayyah, tapi juga simbol pergeseran besar dalam sejarah umat Islam. Dari ambisi politik, darah yang tertumpah, sampai kejayaan ilmu pengetahuan yang mengubah dunia, semua berawal dari satu detik, sebuah revolusi yang mengguncangkan seluruh dunia Islam. Abad ke-8 Masehi, umat Islam berada dalam ketegangan. Kekuasaan Bani Umayyah meski besar mulai retak dari dalam. Zaman Rasulullah SAW, mereka mengangkat satu slogan sederhana, membakar api revolusi di Khurasan. Dengan panji hitam yang dikibarkan tinggi, ia menyiapkan bumi Khurasan berguncang. Panji-panji hitam berkibar di setiap sudut, tanda gerakan Abbasiyah semakin kuat. Lupa dengan keadilan yang dulu jadi fondasi kejayaan Islam, dukungan rakyat pun perlahan hilang. Di medan perang, Abu Muslim Al-Khurasani memimpin pasukan dengan strategi brilian. Ia tak hanya mengandalkan kekuatan berhadapan di kekuasaan. Tidak berhenti di situ, muncul juga kekuatan baru dari luar. Bangsa Turki yang awalnya jadi tentara bayaran, lama-kelamaan punya pengaruh besar, bahkan lebih kuat dari khalifah itu sendiri. Bangsa Buyihi dari Persia yang sempat menguasai Baghdad dan membuat khalifah jadi simbol. Sahabat, bisa kamu bayangkan tentara Abbasiyah tak mampu bertahan. Selama beberapa hari, Baghdad berubah jadi lautan darah. Perpustakaan yang menyimpan jutaan. Kemarin kita sudah melewati masa-masa kejayaan Islam. Di pelajaran yang kemarin kita sudah melewati masa-masa kejayaan Islam, mulai dari Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Yang pasti setiap kejayaan kadang pasti ada akhirnya. Roda selalu berputar, kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Nah, Islam mengalami kejayaan yang sangat luar biasa, terutama di masa Bani Abbas, termasuk diantaranya yang dipimpin oleh Raja Harun al-Rashid. Sangat luar biasa sekali kejayaan Islam di waktu itu. Waktu itu yang menjadi pusat peradaban dunia adalah Islam yang bertempat di pusat kota. Masa Abbasiyah bertempat di Baghdad, ya kan? Pusat kota peradabannya itu berpusat di Baghdad. Di Baghdad membentuk Baitul Hikmah, pusat peradaban ilmu pengetahuan, itu pusatnya di Baghdad. Mulai dari Raja Harun al-Rashid, kemudian turun lagi kepada Khalifah Al-Ma'mun. Maka terjadi perpecahan yang sangat luar biasa setelah terjadinya Mihnah. Apa terjadi Mihnah? Terjadi Mihnah pertumpahan, pembunuhan terhadap beberapa ilmuwan yang tidak mengikuti, yang tidak sepaham dengan Khalifah Al-Ma'mun di waktu itu. Lama-lama Islam menjadi sebuah kemunduran yang sangat luar biasa. Pertanyaannya, mengapa peradaban Islam yang begitu besar waktu itu sangat besar sekali bisa menguasai terhadap Eropa sampai Spanyol? Paham? Sampai Spanyol. Apa tempatnya di Spanyol? Bisa ada sekarang Cordova. Mengapa peradaban besar bisa mengalami kemunduran? Ini sebuah pertanyaan bagi kita yang memahami bahwa peradaban Abbasiyah itu pernah mengalami sebuah kejayaan yang sangat luar biasa. Menguasai tidak hanya Arab tapi juga sampai menguasai ke benua Eropa. Dalam peradaban Abbasiyah
diakibatkan oleh beberapa faktor, ya, diantaranya adalah faktor faktor internal, ya, kemudian faktor internal. Berarti kalau internal itu dari berarti dari hati. Kalau diibaratkan dengan kita harus berperang dengan hati. Mampukah kita melawan hati kita? Mampukah kita melawan hati kita? Belajar terus setiap pada sholat isya. Itu termasuk internal, memerangi hati dari dalam. Setiap pada isya buka buku, setiap pada isya buka buku minimal 30 menit tiap hari. Itu namanya dari dalam diri kita perbaiki. Nah, salah satu di antaranya kalau kita simak dalam diri tersebut adalah faktor internal. Di antaranya telah dari internal, kemudian banyak dari salah satu kota yang mendirikan kerajaan tersendiri. Di antaranya adalah Turki dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya di antaranya adalah internalnya, termasuk di antaranya adalah kemewahan, berlebihan. Waktu itu di masa Khalifah Al-Mu'tasim, kalau tidak salah terakhir tadi dalam pelajaran, di masa Khalifah Al-Mu'tasim menampakkan kemewahan yang sangat luar biasa antara pemasukan negara dengan pengeluaran negara tidak seimbang. Jadi kemewahan. Kemudian lebih lagi adalah eksternal. Nah, eksternal ini diantaranya adalah pasukan yang sangat luar biasa. Bombardir sama Mu'ad, ribuan kita dihanguskan, kemudian dibuang ke sungai Tigris di Irak. Oke, anak-anakku sekalian, mari setelah kita menyimak, kami kasih tugas sampean dengan dibagi menjadi 4 kelompok. Membuat kelompok dengan dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1. Kalau ini ditambahi sesuai dengan hasil pengetahuan yang pernah saya sampaikan di melalui video, atau ini ditambahi sesuai dengan pengetahuan yang kalian dapatkan dari LKS, kalau boleh Pak tidak kerjakan sesuai dengan tugas kelompok sampean. Kalau yang ada yang mau ditanyakan, silakan kita tambahi dan serahkan keterangan yang baik. Di bawah yang nulis yang bagus tulisannya ya, yang cakar-cakarnya aja nggak usah menulis. Nggak usah dieret-eret ke bawah, bisa diedit. Ya, halaman pertama sudah ada lomba yang bermanfaat bisa dihilangkan.
Yang nulis yang bagus tulisannya ya, yang cakar-cakarnya aja itu boleh handphone, boleh handphone Mas. Ini lalu tauhidnya masih harus bagaimana? Ini kembali kira-kira sebenarnya sudah ada di LKS-nya itu semuanya jawabannya hampir sama. Pada LKS adalah masih yang mana tahu aku menambah jelas. Ya, coba dibuka. Yang pertama, sudah ada gambar. Tidak pernah yang ini kan. Tidak boleh handphone, boleh handphone. Kalau ini ditambahi sesuai dengan hasil pengetahuan yang Anda sampaikan di dalam ini, atau ini ditambahi sesuai dengan pengetahuan yang kalian dapatkan dari LKS, boleh ditambahi. Tidak harus monoton yang ada, ya. Boleh ditambahi dengan keterangan-keterangan yang lain. Sudah? Kelompok 3 sudah? Sudah. Kelompok 4 belum. Kelompok 2 1 Sudah semuanya? Maka kalau sudah semuanya, silahkan mempresentasikan perwakilan dari kelompok, salah satu dari setiap kelompok untuk membacakan hasilnya. Kita mulai dari kelompok 1. Semuanya silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil jawaban kami. Jelaskan pengertian kemunduran umat Islam. Kemunduran umat Islam adalah keadaan menurunnya kekuatan umat Islam dalam bidang politik,
ekonomi, sosial, dan keilmuan, sehingga tidak mampu mempertahankan kejayaan peradaban. Kedua, sebutkan minimal 3 tanda kemunduran umat Islam pada masa Abbasiyah. Tanda kemunduran umat Islam yaitu terjadinya perpecahan dan konflik internal, lemahnya kepemimpinan khalifah, menurunnya perhatian terhadap ilmu pengetahuan, kehidupan mewah dan dekadensi moral penguasa. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang analisis dan penjelasan faktor internal penyebab kemunduran Khalifah Abbasiyah. Faktor internal kemunduran Abbasiyah antara lain: yang pertama, perebutan kekuasaan dan konflik politik antar elit; yang kedua, lemahnya kepemimpinan khalifah pada masa akhir; yang ketiga, gaya hidup mewah para penguasa yang memoles keuangan negara; dan yang terakhir, menurunnya semangat ilmuwan dan moral umat. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan tentang faktor eksternal mengapa Daulah Abbasiyah mengalami kemunduran. Yang pertama yaitu serangan bangsa Mongol dipimpin oleh Hulaguhan. Yang kedua, kehancuran Baghdad pada tahun 1252 Masehi. Yang ketiga, tekanan dan perang salib di wilayah Islam. Dan yang terakhir adalah melemahnya pertahanan wilayah kekuasaan Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelompok 4. Maju panahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan mengapa kekhalifahan Abbasiyah akhirnya runtuh dan apa pelajaran yang dapat diambil dari umat Islam saat ini. Kekhalifahan Abbasiyah runtuh karena lemahnya kondisi internal, salah satunya yakni adanya perebutan kekuasaan dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Dan para penguasa Daulah Abbasiyah sama sedang hidup dalam kemewahan dan kekayaan. Akibat runtuhnya Daulah Abbasiyah juga dari faktor atau kondisi eksternal, yakni serangan kejam dari bangsa Mongol dan jadinya Baghdad tekanan baru terlemah, yang secara otomatis Daulah Abbasiyah tidak mampu mempertahankan kekuasaannya. Apa pelajaran yang dapat diambil umat Islam saat ini? Satu, yakni pentingnya persatuan dan kepemimpinan yang adil. Dua, menjaga moral dan semangat ilmuwan. Tiga, mewaspadai ancaman dari dalam maupun dari luar umat itu sendiri. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua kelompok sudah mempresentasikan hasilnya. Kami ambil kembali, kami lihat hasilnya. Dapat kita simpulkan bahwa sebuah kejayaan itu pasti mengalami tantangan yang begitu berat. Kalau kita ibaratkan dengan pohon kelapa itu adalah semakin tinggi, ya kan? Di saat musim sekarang ini, musim angin, maka yang paling banyak diterpa oleh angin itu adalah pohon kelapa. Begitu juga dengan kejayaan Abbasiyah, semakin tinggi, semakin terkenal sampai menguasai Eropa peradabannya. Lahirlah seorang ilmuwan yang bernama Huwairis, terkenal dengan
ilmuwan matematika, penemu aljabar, algoritmi. Termasuk di dalam ilmu kedokteran namanya Ibnu Sina, terkenal dengan Avena kalau dia orang barat mengatakan. Ini sangat luar biasa. Nah, kesimpulannya dari kejayaan itu, maka mari dari kita untuk berhati-hati di dalam pengeluaran, di dalam mengatur apa yang ada, apa yang kita miliki. Jangan pemborosan, karena salah satu di antara mundurnya Khalifah Abbasiyah adalah kemewahan. Anak-anakku sekalian, setelah kita menyaksikan video pembelajaran, maka dapat kita simpulkan yang menjadi penyebab hancurnya Bani Abbasiyah diantaranya adalah satu, karena faktor yang kedua karena faktor yang ketiga disebabkan karena lemahnya kepemimpinan. Kalau faktor eksternal diantaranya apa? Karena diserang oleh bangsa Mongol, ya. Luar biasa dahsyatnya Mongol menyerang terhadap Baghdad atau peradaban Bani Abbasiyah. Kira cukup. Mungkin dari hasil yang saya sampaikan, mulai dari video, kemudian kita sudah mengerjakan kelompok, dari diskusi kelompok, dari teman-teman yang bisa menyampaikan singkat, melakukan refleksi. Ada kira-kira? Bukan. Setelah mempelajari materi kemunduran umat Islam, saya memahami bahwa kemunduran bukan hanya berarti kekalahan dalam perang, tetapi juga melemahnya persatuan, kepemimpinan, dan semangat menuntut ilmu. Saya dapat mengidentifikasi tanda-tanda kemunduran umat Islam dalam bidang politik, sosial, dan ilmu pengetahuan. Melalui diskusi kelompok, saya belajar menganalisis bahwa kemunduran umat Islam disebabkan oleh faktor internal, seperti perpecahan dan lemahnya kepemimpinan, serta faktor eksternal seperti serangan bangsa asing. Saya menyadari bahwa faktor internal memiliki peran besar karena membuat umat Islam mudah dipengaruhi dan dikalahkan. Kegiatan diskusi mengajarkan saya untuk menyampaikan pendapat dengan santun, mendengarkan pandangan teman, dan bertanggung jawab terhadap tugas kelompok. Pelajaran penting yang saya peroleh adalah pentingnya persatuan, sikap terbuka terhadap pembaruan, dan semangat menuntut ilmu agar umat Islam tidak kembali mengalami kemunduran. Semangat menuntut ilmu agar umat Islam tidak mengalami kemunduran. Apakah sudah semangat? Manjada. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa. Mari berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni qad sawlatuka ma 'allamtani farduhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni qad sawlatuka ma 'allamtani
tanihi fardudhu ilayya inda hajati. Sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.